eh, 6 ini mengenai statistika inferensi atau eh, statistika para apa ya statistika yang digunakan untuk menduga parameter. Jadi eh, saya mulai gini, ketika ketika seseorang meneliti dihadapkan pada suatu data, dihadapkan suatu data atau suatu sampel gitu ya. Data, kalau statistika seperti yang pernah saya katakan, statistika itu karena datanya data sampel, bukan data populasi. Kalau data populasi tidak perlu statistika ya. Eh, Ketika seorang peneliti dihadapkan pada suatu eh, data yang berasal dari sampel. Nah, untuk mengolah data itu kan harus dikenali mengenai karakteristik data tersebut. Data ini akan saya olah ini. Nah, data ini kira-kira karakteristiknya seperti apa? Nah, salah satu yang paling mendasar adalah diasumsikan suatu data itu mempunyai fungsi distribusi tertentu. Fungsi distribusi tertentu. Kenapa? Karena kalau dia tidak bisa diidentifikasi fungsi distribusinya, maka kita tidak bisa melakukan analisis terhadap data tersebut. Karena analisis data didasarkan kepada fungsi distribusi dan karakteristik dari fungsi distribusi tersebut. Oke. Nah, kalau katakanlah suatu data diasumsikan mempunyai fungsi distribusi tertentu, katakanlah F, Y, theta. Ini bisa diisi fungsi distribusi apa saja ya, tergantung kepada karakter data. Nah, di sini ada Y ini mewakili variabel acak atau sampelnya, sedangkan theta itu parameter. Parameter itu sesuatu yang tidak diketahui dari data tersebut. Ya, misalkan gini, seorang peneliti itu memperoleh data mengenai eh, rata-rata tinggi penduduk suatu kabupaten. Nah, data yang diperoleh katakanlah 10.000 dan dia berdistribusi normal. Misalkan seperti itu. Jadi kalau satu kabupaten populasinya mungkin 10 juta, 20 juta, diambil sampling. Samplingnya 10.000. Nah, dari data yang dikumpulkan tadi, diasumsikan berarti dipikir ini datanya kalau lihat pola datanya setelah diplot, misalkan ya dibikin gambarnya, oh ini kelihatannya polanya menuju pola distribusi normal. Nah, datanya distribusi normal. Nah, di sini diketahui datanya, yang belum diketahui adalah mengenai parameter. Kalau rata-rata, misalkan dari 10.000, rata-ratanya bisa dihitung, tapi rata-rata populasi, rata-rata sampel. Kita belum tahu rata-rata populasinya. Simpangan bakunya bisa dihitung di simpangan baku sampel, tapi simpangan baku populasinya bagaimana? Nah, disinilah muncul yang namanya parameter untuk populasi yang belum diketahui. Gitu ya. Untuk introduction seperti itu. Nah, parameter ini yang belum diketahui dapat dicari menggunakan metode metode tertentu. Metode yang pertama itu dengan menduga. Ah, setelah dihitung rata-rata tadi ya contohnya tadi dari sampel 10.000 rata-ratanya katakanlah 160. Nah, saya menduga
rata-rata populasinya juga tidak jauh dari 160, mungkin 165, mungkin 159, misalkan gitu. Menduga. Nah, ini dugaan nanti harus diuji. Dugaannya benar nggak? Atau saya berasumsi. Asumsinya ya udahlah populasinya paling 159 cm. Dugaan saya ini harus saya uji benar tidak. Yang namanya uji hipotesis. Nah, kita akan membicarakan dua hal ini di dalam statistika inferensi, yaitu pendugaan dan pengujian hipotesis. Pendugaan itu ada dua jenis, yaitu pendugaan titik, yaitu pendugaan suatu nilai tertentu. Oh, rata-ratanya 150. Oh, rata-ratanya 165, misalkan seperti itu, pendugaan titik. Tapi bisa juga pendugaannya itu dalam rangka, dalam bentuk interval. Oh, rata-ratanya antara 155 sampai 165, misalkan gitu. Itu yang kita sebut sebagai pendugaan interval. Terus yang pengujian hipotesis. Nanti kita berbicara mengenai ada yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ini mana yang akan diuji. Nah, untuk menguji hipotesis berarti ada beberapa syarat yang harus dilakukan mengenai data tersebut. Apakah oke datanya berdistribusi normal, berarti dicek datanya linier enggak, datanya homogen enggak. Terus alat alat-alatnya yang digunakan kemarin, alat untuk mengumpulkan itu alat yang sudah memenuhi syarat tidak, dan seterusnya. Oke, sekarang kita membicarakan mengenai pendugaan atau penaksiran gitu ya. Jadi eh, eh, estimasi, pendugaan, estimasi atau taksiran. Kalau misalkan saya mempunyai data pengamatan atau yang tadi data dari sampel ya, data pengamatan, katakanlah Y1, Y2, YN. Nah, dari data tadi kita asumsikan mempunyai distribusi tertentu. Katakanlah fungsi distribusi gabungannya adalah FY, Y, theta. Nah, peneliti ingin mengetahui karakteristik dari data pengamatan tadi. Katakanlah ingin mengetahui statistiknya, yaitu katakanlah statistik T1, T2, T sampai Tn. Nah, statistiknya ini seperti apa sih? Gitu. Ya, jadi statistiknya ini bisa saja misalkan rata-ratanya, bisa variansinya, bisa menjadi eh, eh, kortosisnya, bisa menjadi mediannya, dan yang lainnya, statistik. Nah, kalau saya misalkan T, itu ya, karena tadi Y ini pengamatan dari Y1 sampai YN, dengan statistik T1, T2, di mana TI itu merupakan statistik dari ini, gitu ya. TI besar itu statistik dari TIY. TIY itu statistiknya. Jadi misalkan P2, oh ini rata-rata untuk pengamatan yang kedua. T besar 3 pengamatan untuk rata-rata untuk pengamatan yang ketiga dan seterusnya. Nah, oke. Ya. Jadi
PI ini statistik dari pengamatan atau kita sebut sebagai fungsi pengamatan dari sampel. Nah, untuk agar kita bisa menarik kesimpulan mengenai data pengamatan ini, maka dimunculkanlah yang namanya parameter yang tidak diketahui. Misalkan theta 1, theta 2 sampai theta K. Tidak harus theta N ya. Bisa saja ini parameternya lebih banyak, bisa juga lebih sedikit, bisa juga sama. Oke. Nah, parameter-parameter ini adalah informasi yang diperlukan untuk menarik kesimpulan mengenai data pengamatan tadi. Ya, nah tentu saja kesimpulannya terhadap populasi. Artinya apa sih? Artinya kalau saya mempunyai statistik dari Y dan statistik dari E. Jika kedua statistik itu sama, apakah misalkan ya statistiknya itu mengenai rata-rata, mengenai simpangan baku, mengenai median, mengenai kuartil, mengenai momen fusi pembangkit momen, dan seterusnya. Misalkan ya, misalkan kedua statistik itu sama, maka di dalam menarik kesimpulan mengenai parameter tadi harus sama, jangan dibedakan gitu ya. Jadi kalau TX sama dengan TY, maka Y sama dengan X atau Y sama dengan Y. Itu. Jadi kalau rata-ratanya sama, ya kesimpulannya mengenai misalkan, oh ya berat di satu kabupaten itu yang satu diambil dari kecamatan A, ini kecamatan B. Ternyata kecamatan A dan B ini rata-ratanya sama, simpangan bakunya sama, maka kesimpulan yang ditarik untuk kecamatan A sama dengan kesimpulan yang ditarik untuk kecamatan B. Gitu. Oke. Nah, kondisi yang mensyaratkan jika dua statistik sama, maka kesimpulannya itu juga harus sama, itu kita sebut sebagai statistik cukup atau sufficient statistik. Nah, secara formal, bentar, aduh, saya dulu. Secara formal, kita definisikan begini. Kalau Y, ya, ini variabel acak. Jadi Y itu bisa Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Dia mempunyai fungsi distribusi, katakanlah F, Y, theta. Statistik yang ingin diketahui itu T, sama dengan TY. Nah, statistik T ini kita sebut statistik cukup jika fungsi distribusi dari Y dengan syarat T diketahui itu tidak tergantung pada parameter theta yang tidak diketahui. Jadi, fungsi distribusi dari Y dengan syarat T ini harus independen dari theta. Nah, definisi ini mungkin tidak terlalu operasional. Gimana caranya ini dibikin operasional? Nah, definisi operasional, teorema operasionalnya begini. 。
Y itu variabel acak, katakanlah mempunyai fungsi distribusi gabungan, itu P, Y, theta. Y itu mempunyai statistik T, Y. Kemudian ya, jadi Y ini mempunyai PDF PYT dan mempunyai statistik T. Sedangkan T yang merupakan fungsi dari Y, jadi TY, itu sendiri mempunyai fungsi distribusi Q, T, theta. PDF gabungan ya, Q, T, ini. T yang merupakan statistik dari Y, ini merupakan statistik cukup jika rasio antara PDF Y dan PDF T itu suatu konstanta yang merupakan fungsi dari theta. Suatu konstanta, tapi merupakan fungsi dari theta. Ya, jadi sekali lagi, kalau Y itu variabel acak dengan fungsi distribusi gabungan katakanlah P, T ini statistik dari Y, katakanlah T ini mempunyai fungsi distribusi gabungan Q, maka T ini merupakan statistik cukup jika dan hanya jika rasio P dan Q merupakan suatu konstanta, yaitu fungsi dari theta. Contohnya begini, kalau saya mempunyai Y1, Y2, sampai YN, itu saling independen, berdistribusi identik, yaitu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Misalkan sigma kuadratnya diketahui, oke, ya, jadi parameternya mu kalau sigma kuadratnya diketahui. Nah, kalau kita tentukan statistik, karena kita parameter yang nggak diketahui kan mu ini kan rata-rata populasi ya. Nah, saya duga statistik untuk Y1 sampai YN itu menjadi Y bar statistiknya, yaitu rata-rata sampel. Rata-rata sampel TY sama dengan Y bar rata-rata sampel. Berarti 1/N kali Y1 plus Y2 plus sampai YN. Kan gitu kan? Kan rata-rata sampel. Nah, ternyata rata-rata sampel ini merupakan statistik cukup dari Y. Kita buktikannya, oke. Karena YI itu IID berdistribusi normal, maka Y1, Y2 sampai YN itu mempunyai fungsi distribusi gabungan, yaitu PY mu, karena sigma kuadratnya diketahui ya, yaitu hasil kali dari untuk Y1 kan 1/2 pi sigma kuadrat ditarik akarnya, akar dari 1/2 pi sigma kuadrat eksponensial dari Y1 min mu per 2 sigma dikuadratkan. Ini ya. Nah, kalau ini PDF gabungannya kan berarti kan menjadi hasil kali dari ini. Ya, I-nya jalan sampai N,
2 sigma 2 pi sigma kuadrat akarnya eksponensial YI min mu per 2 sigma kuadrat. Nah, ini bisa saya tulis, ini 2 sigma kuadrat pi-nya ini saya keluarkan, karena dikalikan n, berarti kan ini menjadi pangkat min n per 2. Eksponensial, ya ini YI min mu 2 sigma kuadrat. Yang ini saya tambah dengan 0, yaitu Y bar min Y bar plus Y bar yang belakang ini. Setelah saya tambah dengan 0, kemudian saya pisah. Ini menjadi seperti ini. Nah, setelah saya pisah, saya tulis sendiri-sendiri. Oke. Nah, maka saya akan peroleh ini n min setengah, n akar dari n kali 2 pi sigma kuadrat pangkat min n min 2 dan seterusnya. Nah, ini terbukti tidak tergantung kepada parameter. Oke. Nah, kadang-kadang mencari rasio itu tidak mudah. Berarti kita memerlukan inverse dari rasio, yaitu perkalian. Teoremanya, kalau Y1, Y2, dan seterusnya itu mempunyai PDF gabungan FY theta, kemudian TY ini statistik cukup dari Y, maka T ini disebut statistik cukup dari Y jika dan hanya jika FY ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali 2 fungsi G dan H, di mana hanya independen dari theta. Oke. Nah, dari contoh tadi, kita tadi kan punya contoh ini, kita peroleh ini, ya. Nah, ini bisa saya tulis yang depan ini sebagai H, yang belakang ini sebagai G. Ya, gitu ya. Jadi, hanya yang depan. Oke. Nah, sehingga saya tulis ini. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau statistik cukup tadi, katakanlah T itu statistik cukup, nah, tidak ada jaminan bahwa statistik cukup itu tunggal. Tidak ada. Nah, karena dia tidak tunggal dan statistik cukup itu fungsi bernilai real, maka selalu bisa dibandingkan. Karena bisa dibandingkan, maka ada statistik cukup yang paling kecil. Ini kita sebut sebagai statistik cukup minimal. Kalau di analisis real, ini yang kita sebut sebagai suprimum, batas atas terkecil.
Jadi kalau di statistik cukup, ini statistik cukup yang paling kecil kita sebut sebagai statistik cukup minimal. Nah, dia minimal salah satu karakternya kalau dibandingkan dengan statistik yang lain dia paling kecil. Kalau tidak, ya statistik cukup yang lain itu merupakan fungsi dari statistik cukup yang paling kecil tadi. Jadi dia merupakan pembangun dari statistik cukup yang lain. Nah, salah satu karakter dari eh, data yang selama ini dikenali dan terutama dengan GLM kita itu adalah fungsi distribusinya, fungsi distribusi eksponensial. Maka mungkin ini saya singgung sebentar aja. Apa sih fungsi distribusi eksponensial ini? Keluarga distribusi eksponensial itu misalkan normal, student, chi-square, terus Wilbur, dan seterusnya. Itu merupakan fungsi distribusi eksponensial. Nah, semua yang bentuknya seperti itu, fungsi distribusinya kita katakan ini fungsi distribusi eksponensial. Keluarga fungsi distribusi eksponensial. Sehingga kalau secara formal, yang disebut fungsi distribusi eksponensial kalau dia berbentuk begini. Fungsi PDF dari variabel acak tersebut merupakan hasil kali dari fungsi H dan G. Hanya tergantung parameter theta, G-nya tergantung pada variabel Y kali sesuatu. Gitu ya. Jadi di sini dapat variabel variabel acak dan parameternya dapat dipisahkan. Gini. Nah, di sini yang perlu dikenali bahwa ya, jadi ada ini YI antara A B itu yang perlu dikenali pertama bahwa A dan B ini independen dari parameter theta. Fungsi H ini sama ya. Jadi fungsi H dan fungsi P ini bebas dari Y. Ya. H dan P ini bebas dari Y. G dan S ini bebas dari theta. Kelihatan sih ya dari situ. Nah, tadi kita bicarakan mengenai bagaimana cara menduganya gitu ya. Cara menduga sekarang kita mulai dari pendugaan titik. Secara umum, kalau saya mempunyai parameter theta, saya duga parameter tersebut dengan theta topi. Ya, jadi secara umum menuliskan kalau ada topi itu adalah penduganya. Jadi misalkan eh, rata-rata rata-rata itu rata-rata sampel itu Y bar, maka rata-rata penduga populasinya adalah mu. Jadi Y bar topi itu menjadi mu menjadi mu. Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau saya mempunyai PDF, suatu PDF lah ya, satu PDF itu mengandung parameter theta. Parameter ini tidak diketahui. Nah, kita harus menduga fungsi dari parameter itu, yaitu C theta. Katakanlah ini PDF normal. Nah, ada parameter di situ, misalkan itu rata-rata dan varian. Berarti parameternya adalah rata-rata dan varian. Nah, fungsinya fungsi dari rata-rata dan varian. Ini kita sebut sebagai C theta. Nah, untuk menduga C theta ini,
berarti C theta ini adalah parameter untuk populasi. Kita gunakan nilai-nilai yang ada di sampel. Jelasnya gimana? Jelasnya gini deh. Kalau saya mempunyai sampel Y1, Y2 sampai YN. Nah, mempunyai fungsi distribusi gabungan FY theta. Katakanlah mempunyai suatu statistik. Sedangkan fungsi dari theta, fungsi dari parameter ini kita sebut C theta. C ini bisa saja tidak tunggal ya. Statistik dari Y ini misalkan TY. Nah, TY statistik dari Y, selisih antara TY dan fungsi dari theta, C theta, ini yang disebut dengan galat pendugaan C theta. Nah, karena galat ini bisa saja negatif gitu ya. Kan karena di sini nggak ada syarat bahwa TY harus lebih besar dari CY. Bisa saja ini negatif. Nah, untuk memberi makna bahwa galatnya ini nanti bermakna, maka orang cenderung bekerja dengan TY dikurang C theta dikuadratkan. Karena kalau kuadrat otomatis ini galatnya tidak bakalan negatif. Ya. Nah, harapannya galat ini terkecil. Jadi berharap ekspektasi dari TY min C theta ini kuadrat ini paling kecil atau nol. Nah, kalau ini nol itu nanti yang disebut dengan tak bias. Nah, kalau kita tulis ekspektasi ini menjadi seperti ini. Integral dari TY min C theta kuadrat FY DY. Maaf. Nah, kita punya lema. Kalau Y1 sampai YN ini katakanlah sampel atau pengamatan mempunyai fungsi distribusi gabungan FY Y theta. Dan statistik TY itu merupakan penduga dari fungsi parameter C theta. TY ini statistik dari Y merupakan penduga dari fungsi parameter theta. Jadi TY min C theta kuadratnya ada. Maka ekspektasi dari ini ya, yang tulisan ini, ETY min C theta ini kuadrat ini akan sama dengan variansi dari statistik Y ditambah dengan ini. Ekspektasi dari TY min C theta tadi. Ini ya ekspektasi dikurangi C theta baru dikuadratkan. Nah, tadi kalau ini ekspektasi dari TY min C theta kuadrat ini tidak nol, ya, ini berarti kita sebut sebagai apa ya? Tidak disebut bias gitu ya. Kalau nggak nol ini kita sebut bias. Bias itu berarti ada kesalahan di situ. Tidak exactly ya. Tetapi kalau ini hasil ekspektasi ini sama dengan nol, maka C disebut penaksir dari TY yang tak bias. Artinya benar-benar penaksir. Tidak menimbulkan interpretasi. Ya, jadi ekspektasi TY min C theta kuadrat sama dengan nol, maka
TY ini kita sebut sebagai penaksir tak bias dari C theta. Udah mulai ya? Aduh, ternyata rapat senatnya sudah mulai. Ya udah, nanti materinya saya taruh di Google Classroom. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon disampaikan. Saya kira itu aja dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.